Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Teguh Hidrianton, MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Teman-teman saya dari kelas 1 Informatika yang berbahagia tentunya. Perkenalkan, nama saya Lukas Budi Suratama dari Prodi Informatika dengan NIM 2441106010028. Pada video kali ini saya akan menjawab secara lisan pertanyaan UTS semester 1 yang ada di modul kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi nomor 1, jelaskan hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis. Menurut saya, mahasiswa dan kegiatan kreatif menulis tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Semua mahasiswa, semua pelajar, semua siswa, bahkan semua orang tidak lepas dari menulis. Kegiatan menulis bisa diasumsikan sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang kreatif, dan juga berpengetahuan luas. Banyak orang yang kritis dalam menanggapi suatu fenomena atau suatu masalah, tapi tidak bisa dituangkan dalam tulisan. Seperti halnya orang-orang yang pandai berbicara, pandai mengungkapkan pendapatnya, pandai mengungkapkan isi otaknya, tetapi bila disuruh untuk menuliskan pendapatnya itu agak susah. Sebenarnya bukan rumit menuliskan kekritisan orang tersebut, cuma tidak terbiasa untuk menulis, jadinya lebih baik menghafal atau cuma sekedar membaca. Menulis juga menunjukkan tingkat kepintaran, kecerdasan, dan kreativitas seseorang. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 di sini jelaskan pengertian menulis ilmiah, penulisan ilmiah populer, dan penulisan sastra. Ya, yang pertama, penulisan ilmiah merupakan aktivitas kreatif yang dilakukan oleh penulis sebagai subjek dalam menuliskan objek dengan konvensi tertentu. Jadi, kalau karya ilmiah didasarkan pada suatu kejadian dan harus ada aturannya. Kalau penulisan populer merupakan tulisan yang kreatif dan dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, baik dari kalangan muda, kalangan tua, atau balita. Penulisan ini banyak digunakan untuk mendamaikan pertentangan antara ilmiah dengan sastra. Oke, kita lanjut untuk penulisan sastra. Penulisan sastra bisa disebut juga dengan penulisan non-ilmiah. Karena apa? Penulisan sastra bersumber dari subjek yang menulis objek, tetapi dengan imajinasinya si subjek. Tuh. Berarti gini kasarannya, penulis menuliskan sebuah cerita tetapi dengan imajinasinya penulis. Seperti itu. Lanjut nomor 3. Jelaskan karakteristik menulis ilmiah, penulisan ilmiah populer, dan juga penulisan sastra. Oke, kita masuk ke nomor 1. Penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah itu seperti halnya kita membuat sebuah laporan. Contohnya kalau di SMK itu penulisan laporan PKL gitu.
harus ada runtutan acara, harus ada prosedurnya gitu. Penulisan ilmiah juga harus runtut, mulai dari sistematika penulisannya, metodenya, analisnya, sampai juga penyimpulan. Itu karakteristiknya itu dari penulisan ilmiah harus ada itu semua. Lanjut untuk penulisan ilmiah dan populer, si penulis menyampaikan gagasannya sesuai dengan pengetahuannya sendiri. Subjektif atau penulisannya biasanya data-datanya dituliskan dengan teknik-teknik yang tidak ada sistem konvensinya, yang jelas dan mengikat seperti penulisan ilmiah dan sastra. Jadi kayak lebih santai, lebih sederhana ketimbang penulisan ilmiah. Lanjut, penulisan sastra. Penulisan sastra ini karakteristiknya mudah. Karena apa? Si subjek lebih mengutamakan daya kreasi imajinasi dalam membuat atau mempermasalahkan suatu fenomena gitu. Jadi si subjektif ini membuat karya atau cerita dengan imajinasi dan sekreatif mungkin, sehingga membuat si pembaca atau penikmatnya merasa senang. Dan karakteristik penulisan sastra ini lebih mengutamakan keindahan atau estetiknya. Lanjut untuk nomor terakhir, nomor 4. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara penulisan ilmiah populer dan juga penulisan sastra. Kita bahas tentang persamaannya dulu. Persamaan, ketiga penulisan ini sama-sama menyampaikan informasi. Satu. Yang kedua, struktur tertentu. Ketiga jenis ini memiliki struktur yang sudah tersusun dengan rapi, meskipun berbeda-beda. Lanjut nomor 3, bahasanya. Bahasanya tertata, teratur, dan mudah dipahami, walaupun tingkat formalitasnya berbeda-beda. Mungkin penulisan ilmiah dengan tingkat formal yang tinggi, dan penulisan ilmiah populer agak lebih santai, dan penulisan sastra itu lebih kayak mengakrabkan, lebih menyenangkan. Untuk perbedaan, kalau kita dari segi tujuannya sama-sama menyampaikan informasi, tetapi kalau penulisan ilmiah tujuannya untuk menyampaikan penelitian dan temuan ilmiah. Kalau penulisan ilmiah populer lebih ke mengedukasi dengan cara yang lebih menarik, dengan cara yang lebih modern, tergantung dan mengikuti zaman gitu. Dan penulisan sastra mengungkapkan perasaan imajinasi, kayak membawa si pembaca bisa merasakan apa yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, ada perbedaan audiens atau ditujukan untuk siapa. Kalau penulisan ilmiah ditujukan ke kalangan akademis dan profesional. Penulisan ilmiah populer masyarakat umum, dan penulisan sastra ditujukan kepada pembaca sastra atau yang menyukai kayak fiksi-fiksi gitu. Lanjut ke bahasa. Penulisan ilmiah menggunakan bahasa yang formal dan tertata dan teknis. Kalau ilmiah populer seperti yang saya bilang tadi, lebih santai dan lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir,
Bahasa sastra dia lebih ke kreatif, dan juga dia bisa membuat pembaca menjadi melebih-lebihkan gitu, atau majas metafora gitu, melebih-lebihkan. Dan juga bahasa yang digunakan itu lebih ekspresif gitu. Ya, itu adalah jawaban dari saya. Sudah sampai ke nomor 4, itu nomor terakhir. Sekian video dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.